Kita akan berbincang dengan Bang Nuim Hayat pagi hari ini menemani Anda dimanapun Anda berada. Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Nuim ini pagi-pagi ini? Kalau di sekolah atau di mana? Ini lagi sibuk nyari foto baru, ganti foto Bang Nuim. Ini mau dirubah fotonya ini, tapi ada yang bilang ini wah macam-macam lah komentator ini kan luar biasa netizen zaman sekarang ini. Apa yang diharapkan dari kabinet yang kata Tempo ini macam membentuk kabinet second, ia mempertahankan orang kepercayaan Jokowi nampaknya 100 menteri lebih lah ya, maksudnya sama wakilnya dan lain-lain. Nah, apa yang diharapkan dari percaturan Indonesia 5 tahun ke depan? Bisakah berharap ataukah menjadi nasib seperti Menteri 100 zaman Bung Karno? Nah, di tengah apa nih? Ya, ada KKN, ada urusan deflasi yang luar biasa, daya beli hutang yang 8.500-an triliun itu juga middle class yang merosot. Luar biasa zaman ke depan ini nampaknya apakah baik-baik saja? Belum lagi dunia internasional, mungkin Bang Nuim bisa kasih komentar nanti tentang Yahya Sinwar dan konstelasi di sana. Juga beberapa orang di Timur Tengah kok bingung ya, kemarin waktu Hasan Nasrullah, wah ini Syiah, nah Yahya Sinwar ini kan murni Sunni. Tetap saja sebagian marga di Timur Tengah itu agak aneh mengomentari Gaza ini. Itu mungkin di antara bincang kita pagi hari. Silakan Bang Nuim Hayat. Betul. Ya, memang kalau mengikuti pidatonya Prabowo, ya bagus. Ya, pidato janji 65 janji juga bagus. Betul. Cuma ya jangan janji tinggal janji, itu zanzi tinggal zanzi. Ya, kalau kata orang dari Timor Leste, zanzi tinggal zanzi. Dan sampai akhir jabatannya juga zanzi itu seperti SMK dan lain sebagainya. Juga tidak menjadi kenyataan, tetapi karena ada polesan citra, istilah ini dari majalah Tempo sendiri, begitu banyak dihabiskan untuk memoles suatu citra seakan-akan ini telah melakukan begitu banyak untuk rakyat Indonesia, tetapi kenyataannya sebenarnya banyak meninggalkan masalah yang sekarang harus ditanggungkan oleh Prabowo. Dan harus diakui bahwa dari segi pidato, segi janji-janji Prabowo itu, janji Prabowo luar biasa. Kalau sekiranya 50% saja bisa dipenuhi, itu akan merupakan suatu, ya kita bisa sebut prestasi, capaian oleh Prabowo. Nah, terutama ketika dia mengatakan bahwa kalau ada masalah itu, ibarat ikan itu, kalau kita orang Medan itu, ikan itu medaknya, jadi busuknya itu di kepala baru pergi ke badannya. Jadi ini akhir mengambil alih tanggung jawab, ini bagus. Bagus. Saya mengikuti pidato itu dan terkesan dengan apa yang dikatakannya. Cuma mampukah dia? Karena masalahnya begini, kita mengetahui bahwa di DPRD banyak orang lama. Kita tidak bisa melupakan kenyataan orang lama inilah yang ikut bertanggung jawab melakukan perongrongan terhadap kemampuan KPK. Padahal sudah dikatakan antara lain oleh Muhammad Mahfud Mahidin, kalau saja kita bisa mengatasi korupsi yang terjadi di bidang pertambangan di Indonesia, maka itu bisa memberikan kepada setiap warga di Indonesia sekian puluh juta setiap bulan. Nah, ini kan harusnya juga merupakan suatu tugas utama, yaitu melakukan pemberantasan terhadap korupsi. Jadi orang berteriak, kenapa ketika Rafael Alun misalnya, dia ditangkap dan kemudian dihukum melalui anaknya? Kenapa kalau ini misalnya Kaisang naik pesawat itu tidak bisa diapa-apakan? Karena ya, itu dikatakan karena KPK itu sudah dirongrong. Nah, masalahnya sekarang ini masih banyak sisa-sisa dari DPR yang lalu yang di luar prolegnas, di luar ketentuan melakukan revisi terhadap undang-undang KPK itu masih ada di situ. Dan kalau mereka terus bisa mempengaruhi yang lain, karena saya teringat dan saya pernah mendengar cerita tapi tidak bisa saya ungkapkan siapa yang bercerita kepada saya. Dia bersumpah, dia bersujud syukur waktu itu karena dia tidak lagi terpilih sebagai anggota DPR. Saya katakan, kenapa? Aduh, dia mengatakan ini ya, Pak Nuim ya, kalau jadi anggota itu kalau kita tidak mau ikut terima amplop ini, kita dikucilkan. Mau makan sama mereka semeja saja dikata, ini uang haram, jangan dekat-dekat sini. Itu cerita dia. Itu cerita dia. Jadi kalau memang ini, ya ini yang terjadi, kita tentunya ya
merasa barangkali mau merasa optimis, tetapi barangkali pesimis. Karena pada akhirnya nanti akan barangkali ditentukan juga oleh bagaimana sikap dari DPR terhadap eksekutif, terhadap pelaksana, terhadap penguasa. Kalau nampaknya apa yang dikatakan oleh Prabowo begitu berapi-api, begitu penuh semangat, itu luar biasa. Kata-katanya dan lain sebagainya itu sangat menjanjikan, sangat menjanjikan. Tetapi mungkinkah itu dilaksanakan karena dia harus berhadapan dengan tantangan yang sangat luar biasa. Oligarki yang sudah begitu terbiasa sehingga apa mau mereka itu mereka akan bisa melaksanakannya. Bisa membangun sebuah kota barangkali tanpa IMB, bisa membangun perumahan, bisa membangun tanpa izin mendirikan bangunan, itu kita tidak tahu, kita melihat. Sebab ada yang mengatakan, kenapa kita mesti buat sekarang ini lumbung lagi di Papua sana. Padahal kita punya di depan mata kita ada. Apa itu? Oh, itu Pantai Indah Kapuk 2. Itu bisa dijadikan persawahan yang sangat luar biasa, tapi kenapa itu bisa seakan-akan diserahkan, dikorbankan untuk kepentingan segelintir orang. Dengan mengorbankan begitu banyak rakyat. Nah, ini yang harus diperbaiki. Dan sekarang ini ada suatu perhitungan yang mengatakan beban pertama yang akan dihadapi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah bagaimana mulai mengangsur hutang. Karena katanya tahun 2025 yang harus diangsur itu lebih dari 500 triliun. 1.000 triliun. Ini akan diambil dari APBN. Kalau ini diambil dari APBN, bagaimana dengan makanan bergizi? Bagaimana dengan janji-janji? Ya ini masalahnya. Kita melihat, kita tidak mau mendahului. Kita tidak akan mendahului. Tapi kita akan, ya tentunya merasa ini ada beban berat. Dan mungkin kita harus turut membantu. Walaupun, nah ini yang penting. Apa yang dikatakan oleh Prabowo itu adalah bahwa kita tidak akan mengatakan kedaulatan berada di tangan rakyat, tapi mengingkari kedaulatan itu sendiri. Jadi di dalam hal ini, yang menarik sekali kalau boleh kita membuat suatu percontohan, adalah pidato yang disampaikan oleh John Kennedy sewaktu dia dilantik. Pada waktu itu, bulan Januari, dingin luar biasa, dia mengatakan ini peralihan obor. Ya, ini obor estafet dari yang lama ke yang baru karena dia merupakan seorang presiden yang lahir di abad ke-20 dan lain sebagainya. Dan dia mengatakan bahwa dia berjanji dia akan mempertahankan warisan-warisan Amerika dan katanya membayar berapa saja, menanggung beban apa saja, menghadapi tantangan apa saja, mendukung setiap kawan dan melawan setiap musuh demi menjamin agar tetap berhasilnya bukan saja Amerika, tetapi kebebasan di permukaan bumi ini. Nah, ini yang menariknya adalah apa yang dikatakannya, ini tulisan tangannya. Dia mengatakan, oleh sebab itu saudara-saudara senasib, sebangsa, sepenanggungan, begitulah kira-kira. My fellow Americans, kata dalam bahasa Inggris. Jangan tanya apa yang dapat dilakukan oleh negerimu untuk kamu. Tapi tanyalah apa yang dapat kamu lakukan untuk negeri kamu. Wah, ini luar biasa. Ini ada yang mengatakan dia yang menulis, itu ada tulisan tangan, tapi ada yang mengatakan juga itu ditulis oleh sahabatnya yang juga penulis pidatonya, Tim Sorensen. Itu luar biasa. Jangan tanya, katanya, apa yang dapat dilakukan oleh Amerika untuk kamu, tapi tanya apa yang dapat kamu lakukan untuk Amerika. Ini dia. Jangan tanya apa yang dapat kamu lakukan untuk oligarki kamu, tapi tanya apa yang dapat oligarki lakukan untuk negeri kamu. Ini yang penting, karena ini adalah suatu tantangan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Presiden Kennedy. Dan memang kemudian dia akhirnya dihabisi oleh suatu tembakan, katanya. Ada yang mengatakan, ya itu belum selesai persoalannya, walaupun terjadi dalam bulan November tahun 1963 belum selesai karena tidak pernah jelas. Betul. Tapi Bang, ya betul. Bagaimana Bang Nuim ini sebelum pelantikan atau ini ada kisah nasi goreng. Nampaknya entah nasi goreng ini basi, tak kenapa itu dibawa ke Bali sama Ibu Mega ini. Tapi Pak Mahfud, Pak Ganjar pun tidak hadir. Akankah ini kode akan ada koalisi tanda kutip? Karena PKS dan Nasdem, kalau Nasdem jelas-jelas PKS ini nggak tahu nih anginnya kemana. Kehadiran Pak Anies Baswedan kemarin menjadi sebuah kehangatan tersendiri. Bagaimana Bang Nuim lihat ini, apa peta yang ada? Ini kan apa koalisi malu-malu, bagaimana Bang Nuim? Silakan Bang Nuim.
Nggak bisa. Kalau memang betul ini merupakan satu pertanda bahwa di Indonesia akan ada oposisi, itu tidak salah. Oposisi itu adalah pengawas. Jangan dikatakan seperti yang pernah dikatakan oleh Harmoko dahulu, bahwa di Barat oposisi ketika anjingnya ada di luar rumah. Di Indonesia anjing pengawasnya ada di dalam rumah. Nggak bisa. Kalau di dalam rumah dielus-elus terus, dia nggak bisa ngonggong lagi. Jadi perlu, kalau insya Allah ada oposisi untuk menjadi pengawas. Karena biar bagaimanapun, pemerintah itu perlu adanya pengawasan untuk memastikan, untuk memberitahu kepada. Kalau kita lihat yang terjadi misalnya di Australia sekarang ini. Ini terjadi perlombaan ya, antara partai yang berkuasa dengan partai yang beroposisi. Terus ada. Itu terus jadi harus hati-hati. Tidak bisa, ibarat kalau jalan kaki ayam di tempat yang banyak durinya, harus hati-hati. Tidak bisa hanya terus melangkah begitu saja, tapi harus. Jadi sekarang misal kita lihat, karena masalah yang dihadapi oleh Australia sekarang ini termasuk antara lain adalah perubahan untuk rakyat. Maka pihak oposisi mengatakan kami bermaksud kalau sampai menjadi pemerintah akan membangun 500.000 rumah. Kemarin sudah disebutkan oleh Prabowo mengenai pangan papan. Ya, papan ini kan tentunya maksudnya rumah dan lain sebagainya. Jadi kita melihat ya, dan mereka kalau berjanji mereka harus hati-hati karena sekali keterusan ketahui tidak memenuhi janji, seumur hidup nanti orang tidak akan percaya kepada mereka. Tapi di Indonesia seperti dikatakan oleh banyak orang termasuk Gatot Nurmantio, bangsa kita itu bukan pendendam, dan pelupa barangkali. Bangsa kita itu juga pelupa dan lain sebagainya. Janji tinggal janji. Beda pendidikan mungkin Bang Nuim, pendidikannya beda gitu Bang Nuim. Apakah itu kunci dari segala? Bukan. Karakter apa? Masuk karena di dalam pendidikan. Iya Bang. Di dalam pendidikan di Australia ini ada ajaran untuk bukan belajar saja, tapi berpikir. Kemampuan untuk berpikir. Jadi berpikir ini jangan dikendalikan oleh bujukan-bujukan, tetapi harus dikendalikan oleh kenyataan. Ini yang paling penting. Jadi mereka bisa dengan masih muda. Coba bayangkan. Saya masih ingat melihat di YouTube atau di mana ketika Kaisang ditanya tentang Orba. Apa itu Orde Baru? Nah, ini kita dia pemimpin partai yang itu tidak bisa melupakan sejarah, karena sejarah itu kalau kita melihat Al-Quran itu penuh dengan kisah-kisah sejarah. Sebagai apa? Sebagai pelajaran untuk manusia. Untuk manusia. Jangan kamu mengulangi kesalahan itu. Bang Nuim apa masih ingat kalau tidak salah tahun 77 ya, Mukhtar Lubis itu memberikan sebuah ceramah di Taman Mini di tim itu tentang orang Indonesia yang katanya hipokrit lah, tidak bertanggung jawab lah, feodal, tahayul, macam-macam lah dia bersebut. Apakah itu sebuah narasi yang sudah lama disampaikan masih berlaku atau cemana Bang Nuim? Masih, walaupun di masa yang lalu barangkali kita lebih banyak ditantang untuk berpikir, tapi jangan lupa juga ketika terjadi polemik, kita terjadi perseteruan, perbantahan antara banyak pihak, termasuk ketika waktu itu, kalau tidak salah saya almarhum Muhammad Hatta mengatakan ini korupsi sudah membudaya di Indonesia. Maka Mukhtar Lubis sebagai pemimpin Indonesia Raya mengatakan, wah kalau itu sudah budaya kita ajarkan di sekolah. Itu sindirannya. Jadi kan enak kita melihat ada orang yang mendorong kita untuk belajar berpikir. Tidak mendorong. Nah ini tidak bisa. Jadi tidak bisa, tidak nggak bisa. Kita harus berani. Itu bisa katakan barangkali oposisi dalam hal ini adalah oposisi positif, oposisi yang membangun, memberikan alternatif. Jadi tidak apa mau Bapak, asal Bapak senang. Dia kan anak presiden, dia kan tidak. Dia kan menantu presiden, enggak. Jangan begitu. Itu adalah sikap yang betul-betul feodalistis yang kita tahu. Perjuangan kita 1945 dan kemudian 10 November di Surabaya itu melawan feodalisme. Karena feodalisme itulah di zaman itu yang bekerja sama dengan Belanda. Mereka yang bekerja sama dengan penjajah karena mereka diberikan ya keistimewaan oleh penjajah. Jadi jangan mau, itu kita tidak mau lagi. Karena kita datang sebagai manusia yang merdeka dan kita mesti diajar untuk berpikir. Tapi apa yang terjadi? Sekarang begitu banyak, saya membaca, mendengar bahwa banyak
anak-anak SMP yang tidak bisa baca dengan baik, tidak bisa menulis. Kemudian ada pula yang mengatakan, oh, saya waktu itu naik angkot, saya takjub betul-betul. Kenapa? Saya mendengar anak-anak SMP pakai bahasa Korea, pakai bahasa Perancis. Saya juga heran ini benar atau tidak ini. Apakah ini hoax ya? Tapi yang jelas itu, pada suatu seminar yang diadakan oleh Universitas Nasional di Canberra pada waktu itu, ini sudah sekian barangkali 20 tahun yang lalu, saya mendengar banyak dosen dari Indonesia yang waktu itu mengajukan keluhan ya, waktu itu di Canberra di Australia, bahwa sulit sekali katanya untuk bagaimana membimbing mahasiswa-mahasiswi di Indonesia agar mampu menulis dengan baik, sehingga mereka tidak mampu menulis dikatakan skripsinya tidak mampu. Nah, jadi ya, tapi mereka barangkali ini ya, dosen-dosen ini lupa bahwa di Indonesia ini juga ada manusia-manusia yang begitu luar biasa, sehingga di bawah 2 tahun dia bisa dapat S3. Gelar yang luar biasa. Mungkin pakai ChatGPT itu dia skripsinya. Mungkin ada jin, ada jin yang menolong dia, siapa tahu. Iya, pelihara jin. Ya, luar biasa ini. Apa kejadian-kejadian masa-masa kini memang. Woi, Bang Nuim ini banyak harapan yang digantungkan kepada kabinet 100 menteri lebih beserta wakilnya ini. Tapi nampaknya bebannya ini luar biasa. Ini akan sangat-sangat menyedot karena buat ganti pelang, ganti kop surat, ganti ini kan kabinetnya tambah lagi, kantor bertambah. Sementara hutang, apa karena Indonesia ini terlalu kaya, Bang Nuim, sehingga tidak bangkrut ini negeri, atau cemana Bang Nuim, ini negeri kan luar biasa ini, Bang. Ya, jangan tanya kepada oligarki, ya tidak bangkrut. Mereka berusaha membangkrutkan. Coba tanya kepada mereka yang menjadi pekerja kasar yang begitu banyak jumlahnya. Ada suatu perhitungan yang mengatakan bahwa tahun 2025 ini mungkin akan banyak PHK. Coba bayangkan, ini kita bayangkan. Kenapa Indonesia yang terkenal begitu tempat, maksudnya alamnya, upah masih rendah dan lain sebagainya. Kenapa tidak boleh misalnya ada itu penjualan online, penjualan melalui komputer, namanya temu, TEMU, macam temu, macam jumpa. Itu dilarang di Indonesia. Kenapa? Dia menawarkan barang-barang jauh lebih murah daripada yang dibuat di Indonesia. Karena di Indonesia sudah banyak katanya pabrik yang terpaksa mem-PHK-kan tenaga kerja dan lain sebagainya. Ini menjadi beban. Saya tidak tahu kenapa orang masih mau menjadi pemimpin. Kalau tidak betul-betul, ya kalau dia memang betul-betul ikhlas, memang ingin untuk meningkatkan derajat kehidupan, kesejahteraan rakyatnya. Kalau tidak, setengah mati ini mengurusnya. Karena keadaan sudah begitu. Mana mungkin. Saya melihat misalnya di Indonesia, orang bercerita itu ada makanan berry. Berry itu makanan, pokoknya berries itu strawberry, blueberry, apa itu makanan itu adalah yang paling sehat, itu menyehatkan untuk otak. Saya mendengar bahwa ada berry yang namanya blueberry, itu warna biru, berry kecil-kecil ya, macam cerme, tapi manis. Itu di Jakarta katanya sampai harganya 200.000 satu kotak plastik. Di Australia kita bisa beli 3 kotak dengan harga cuma $5, Rp50.000. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ada kawan saya datang dari Indonesia, dia terkejut. Dia berkata, waduh, itu celana di Medan harganya 2,5 juta, di sini nggak sampai separohnya. Tidak masuk di akal, karena di sini upah, kalau agar diketahui, upah minimum yang wajib dibayarkan oleh majikan kepada karyawannya atau karyawatinya di Australia ini, upah minimum 1 minggu sedikit di atas $800, yaitu 8 juta rupiah. 1 minggu. Di Jogja 2,5 juta, Cing. Di Bekasi mungkin nggak sampai 6 juta ya gitu ya, Masya Allah. Sebulan. Ini seminggu. Jadi 1 bulan kira-kira $3.200. Jadi kira-kira 34-35 juta rupiah 1 bulan. Itu pun masih belum memadai. Kenapa bisa mereka jual lebih murah? Sehingga tidak dibolehkan ini mengiklan, tidak boleh menjual barang-barangnya, kan kita suka beli secara daring, lebih mudah dan sebagainya. Tidak dibolehkan di Indonesia, dilarang. Karena itu bisa membangkrutkan banyak. Jadi apa yang terjadi sekarang ini? Di mana hebatnya si Pak D waktu itu? Kita juga tidak tahu. Itu apa kata Komeng memang betul. Ini bilang katanya nggak tepat, ini anggota dewan nggak kompeten katanya. Tapi Bang Nuim, kita berangkat ke
ke luar negeri biar wacana kita nih luas, Bang Nuim. Pendengar kita ini ada di 24 negara pagi hari ini. Masya Allah, pagi-pagi di benua Eropa sudah banyak yang dengar ini, Bang Nuim. Tapi apa yang terjadi di Gaza ketika seorang syahid Yahya Sinwar berada di atas lapangan setelah 18 hari menurut para pengempunya di sana bertempur melawan penjajah. Sementara sebagian negara Arab bilang dia macam tikus di bawah tanah. Terbukti itu. Banyak kebanggaan bagi bangsa Palestina terhadap syahidnya beliau, bukan berduka cita tapi bangga dan mengucapkan selamat. Apa yang Bang Nuim lihat? Ada apa dengan Timur Tengah? Ada apa dengan Arab di sekitar Palestina? Sementara Iran dan beberapa negara koleganya terus menggempur. Mereka menganggap ini sandiwara. Mahal kali di sandiwara kalau begitu, Bang. Silakan, Bang Nuim. Betul. Ini menarik ya. Kita mesti tarik ke belakang, Bang Ihsan. Kita baik ketika Perang Dunia Pertama. Bagaimana waktu itu Inggris dan sekutu-sekutunya melawan yang disebutkan di Khilafah Utsmaniyah. Yang waktu itu berpihak kepada Jerman, ya. Dan itu Arab dibujuk. Orang Arab dibujuk. Kamu ikut melawan itu Khilafah. Mereka menjajah kamu dan lain sebagainya. Dan Arab rupanya bisa dicekokin. Bisa dicekokin. Mereka membantu. Akhirnya apa? Mereka dikhianati. Apa itu dikenal dengan apa? Perjanjian Sykes-Picot. Sykes-Picot itu perjanjian diberikan itu dengan waktu di situ juga apa Balfour, deklarasi Balfour apa semua masuk situ. Jadi Arab ini mau dia. Jadi kalau kata orang kita takut akan hantu, terpeluk akan bangkai. Dia lari dari Utsmaniyah. Lari dari Khilafah Utsmaniyah masuk ke dalam rangkulan ini dah dicekik habis-habisan dia. Dia dikhianati. Mereka dikhianati. Itu tidak bisa dibantah sama sekali. Dan muncullah kemudian deklarasi Balfour yang menjanjikan suatu tanah untuk bangsa Yahudi. Dan ini yang terjadi. Nah, apa yang terjadi sekarang ini? Karena mau tidak mau kita harus mengakui bahwa kebanyakan negara dan kerajaan di Arab, termasuk Arab Saudi, tidak suka kepada Hamas. Hamas kan merupakan kependekan dari Harakatil Muqawamatil Islamiyah, gerakan perlawanan Islam yang ini dia. Di inspirasinya adalah Ikhwanul Muslimin. Di negara-negara Arab, termasuk di tempat lahirnya Ikhwanul Muslimin di Mesir, ini dilarang. Kita lihat Muhammad Morsi, bagaimana dia dikudeta oleh As-Sisi. Ini karena jadi mereka melihat bahwa Hamas ini bukan saja Ikhwanul Muslimin yang sangat dibenci, tetapi juga dekat dengan yang mereka sebutkan sebagai Syiah, yaitu Iran yang banyak membantu. Makanya Israel itu sudah selama 20 tahun mempersiapkan diri untuk melakukan serangan terhadap Iran. Tapi susah ya, agak susah. Nah, ini baru bocor kemarin. Hari Minggu kemarin bocor bahwa Amerika sangat tidak senang dengan bocornya rencana Israel untuk melakukan serangan terhadap Iran. Karena apa? Karena kalau itu terjadi, Amerika mau tidak mau akan terbawa rendong. Artinya harus ikut serta. Tidak bisa tidak. Dan ini menarik sekali. Kemudian kemarin beberapa hari yang lalu, Wakil Presiden Amerika, Kamala Harris, yang sekarang menjadi calon dari Partai Demokrat untuk menjadi presiden, ketika dia sedang berpidato, dan dia diinterupsi oleh seseorang yang bertanya tentang Palestina, dan bahwa Palestina itu adalah suatu genosida, dia mengatakan itu kenyataan. Jadi ada yang mengatakan, ini celaka dia. Ini karena dia mungkin terlanjur mengatakan bahwa apa yang dilakukan sekarang ini di Gaza terutamanya adalah genosida, dan dia mengatakan itu kenyataan. Dia bisa barangkali tidak terpilih karena dia telah mengucapkan sesuatu yang bisa dikatakan sebagai kualat terhadap Israel nantinya. Ini keadaan jadi menarik sekali. Cuman kita akan lihat karena sekarang ini Israel mengatakan disebabkan tempat kediaman yaitu rumah pesanggrahan, ya bukan tempat dia tinggal, rumah pesanggrahan Netanyahu sempat diserang oleh pesawat tidak berawak drone, katanya dari Iran. Selalu dikatakan dari Iran, kan biar jadi alasan untuk memukul balik. Maka sekarang Israel telah peringatan kepada semua institusi yang bersangkut paut dengan Hezbollah di Beirut
ya banyak sekali, itu akan diserang oleh Israel. Itu akan diserang oleh Israel. Israel akan terus melakukan, dan memang Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Semula dikatakan almarhum Yahya Sinwar itu adalah merupakan rintangan terhadap gencatan senjata. Sekarang dia sudah tidak ada, Israel tidak mau. Karena Israel tetap menginginkan peperangan ini terus, sehingga nanti bisa tercapai cita-cita di mana mereka bisa berkuasa dari Sungai Nil ke Sungai Efrat. Ya, Sungai Efrat ini berada di Irak. Siapa yang sebenarnya mendorong Amerika untuk menyerang Irak kalau bukan Israel? Nah, bagi Netanyahu sendiri, kalau sampai selesai ini, dia menghadapi 3 perkara tuntutan. Semuanya pidana, termasuk penyogokan. Dia menyogok misalnya para pemilik media di Israel untuk memboles cinta cawe-cawe itu apalah istilahnya. Itu ya, dia juga dituduh penipuan dan lain sebagainya. Jadi nampaknya selagi ada Netanyahu di sana dan berangsur-angsur kelihatan rakyat Israel telah berhasil digiring untuk sekarang mulai mengatakan, barangkali Netanyahu ada benar, tidak akan terjadi suatu perdamaian, dan ada kemungkinan besar bahwa bangsa Palestina akan kehilangan tanah tumpah darahnya, karena tidak mungkin akan terjadi suatu pembentukan 2 negara di karena ini berlawanan dengan kemauan Likud, terus partai Likud yang sekarang kabarnya setelah ada jajak pendapat naik, katanya citranya naik kembali. Jadi keadaan kita hanya bisa berdoa. Kalau persoalan Yahya Sinwar, pandangan mereka yang saya pernah dengar begini. Manusia kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup niscaya akan merasakan kematian. Daripada mereka katakan, mereka banyak yang mengatakan, yang berpandangan seperti ini, daripada katanya mati konyol di tempat tidur atau di tengah jalan, atau lebih bagus katanya mati sebagai syahid. Karena apa? Al-Quran sendiri sudah mengatakan, wa ma Muhammad illa rasul. Muhammad itu hanya seorang rasul, dan sudah banyak rasul-rasul yang sebelum beliau yang sudah mendahului. So kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu merupakan pegangan. Dengan demikian mereka mengatakan lebih baik mati ketika berjuang daripada mati konyol. Ya itu yang kita lihat. Tapi ada sorotan lain juga, mungkin bukan hanya di Israel karena kejiwaan dari Netanyahu itu dipertanyakan. Juga banyaknya orang yang sakit jiwa sekarang di Israel, berbanding pula dengan berbagai tempat di beberapa daerah. Apa yang Bang Nuim lihat ketika seorang pemimpin ini jiwanya terganggu? Ini kan multiplier efeknya luas sekali. Bagaimana Bang Nuim lihatnya? Iya, tapi tidak, ini dia, karena dia terus didukung. Dan yang mendukung ini adalah negara-negara yang modern, negara-negara yang paling menjunjung tinggi hak asasi manusia dan lain sebagainya. Ada misalnya universitas di Amerika. Itu di sana tidak anti-Zionisme. Kalau kamu berani mengkritik Israel, kamu anti-Yahudi, anti-Semitik. Bukan anti-Zionisme, tapi anti-Semitik. Lalu ditanyakan kepada pimpinan itu, bocor nih. Pimpinan ini rupanya universitas ini bocor. Ketika ditanyakan, bagaimana dengan Islamofobia? Dia tidak menjawab. Dia hanya mementingkan jangan sampai ada sesuatu upaya yang menjelek-jelekkan Israel. Itu tidak boleh, karena itu berarti kamu telah melakukan apa yang disebutkan sebagai anti-Semitik. Itu tidak bisa. Jadi di sini kalau mau tidak mau kita harus mengatakan adanya kemunafikan, munafik yang sangat luar biasa, dan ini yang harus dilawan. Jadi kemarin dalam pidatonya itu membuat banyak tamu-tamu dari Arab ngangguk-ngangguk. Saya lihat itu Prabowo mengatakan tentang Palestina, tapi kan tidak semua di Indonesia itu pro Palestina. Banyak yang mungkin karena alasan agama dan lain sebagainya, bahkan bersyukur Hamas itu teroris, mereka katakan. Ya kita tahu tahun 2004 ketika Ahmad Yasin sebagai pemimpin Hamas itu, dia kan orang yang tidak bisa jalan, lumpuh, dia mesti pakai kursi roda. Itu Israel mengirimkan 3 peluru kendali untuk menghabisinya. 3 peluru kendali untuk menghabisinya. Padahal ada berita yang mengatakan Hamas itu dibentuk oleh Israel untuk mengimbangi PLO pada waktu itu dipimpin oleh Yasir Arafat. Tapi kemudian rupanya ini senjata makan tuan. Hamas yang dibentuk oleh Israel itu ceritanya kemudian balik gagang malahan melawan Israel. Itu ceritanya yang kita
Wallahu a'lam, tidak tahu apakah itu benar. Ya, sampai hari ini pun pemerintah Indonesia belum berani untuk membuka perwakilan Hamas di sini, nggak seperti Malaysia. Itulah salah satu karena ini teroris, karena dikatakan teroris. Padahal menurut undang-undang hukum internasional, bangsa yang terjajah diperbolehkan menggunakan segala macam cara untuk melawan penjajahnya demi memerdekakan dirinya. Karena mukaddimah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia mengatakan sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Ya, kita mesti bisa konsekuen dong. Tangan menyencang, bahu memikul, karena ini ajaran Islam. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kalau kamu berbuat baik, kamu yang dapat pahalanya, kamu berbuat jahat, kamu yang dapat dosanya, tidak bisa ditimpakan kepada orang lain. Ini yang jadi masalah. Ya, masalah yang luar biasa. Masya Allah. Nggak terasa Bang Nuim, sudah 30 menit kita bincang ini dalam pagi hari ini. Masya Allah. Apa kalimat hikmah Bang Nuim yang bisa dikunyah-kunyah oleh pendengar lah hari ini dalam otaknya untuk menjadi pegangan hidup seorang senior yang sudah makan asam garam dari perjalanan hidup ini, Bang Nuim. Silakan Bang Nuim di tengah. Mudah-mudahan nggak kebanyakan garam sehingga darah. Mudah-mudahan insya Allah jangan sampai. Tapi ada pesan. Apa Bang? Pesan dalam Islam yang mengatakan, barang siapa yang tidak sabar atas cobaanku, di sini artinya cobaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak mau bersyukur atas nikmatku, maka keluarlah dari langitku dan carilah Tuhan selain aku. Jadi kita sebagai Muslim sabar. Ta'inu bis sabri wassalah. Sabar disebut dulu, baru salat. Innallaha ma'as sabirin, Tuhan. Jadi barang siapa yang tidak sabar atas cobaanku dan tidak mau bersyukur atas nikmatku, maka keluarlah dari langitku dan carilah Tuhan selain aku. Masya Allah. Luar biasa kalimat ini. Pancarannya. Terima kasih Bang Nuim pagi hari ini telah menemani pendengar di berbagai tempat dari jaringan Radio Silaturahim. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kesehatan, dan kemanfaatan yang paling banyak dari seorang Nuim Hayat, legend dari broadcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.